Jadi disesuaikan gitu. Jadi yang terkenal misalnya orang itu diabetes, itu yang penyakit gula. Tapi kalau diketahui kalau dia itu gemuk gitu kan, nah, harganya pasti berbeda. Jadi itu ide dari motivasi probabilitas bias. Jadi dalam hal parameter theta gimana? Jadi kita mempunyai informasi awal. Jadi kalau tadi itu theta itu dianggap parameter yang tidak diketahui, tapi ini kita mempunyai theta itu berdistribusi awal atau prior di theta. Kemudian ada informasi tambahan dari sampel. Ada info baru. Jadi logikanya ngikutin dari berdasarkan tadi info baru dari distribusi sampling F, X, theta. Jadi theta P tadi harus disesuaikan dengan adanya Fx menjadi namanya distribusi posterior theta diberikan X gitu. Jadi P theta direvisi ya, direvisi atau disesuaikan dengan adanya Fx theta menjadi distribusi posterior. Menjadi distribusi posterior V theta X. Jadi semua inferensi nanti dasarnya dari V theta track X. Jadi semua inferensi berdasar distribusi posterior di theta X. Jadi info awal itu artinya dinyatakan dengan info awal prior, ada informasi dari distribusi sampling Fx theta, maka V theta itu direvisi atau disesuaikan dengan adanya informasi sampling Fx theta menjadi distribusi posterior V theta track X, dan semua inferensi berdasarkan distribusi posterior V theta track X. Jadi sekarang tinggal
bagaimana kita menentukan phi, theta, track X. Jadi bagaimana menentukan phi, theta, X itu. Ya, jadi tadi seperti ini kan, tadi probabilitas. Jadi kita akan melihat bahwa fx theta, fx gabungannya itu adalah fx track theta dikalikan dengan pi theta kan gitu. Nah, kemudian ini dibagi dengan PB kan gitu. Jadi kemudian kita mencari MX itu sama dengan kita mempunyai distribusi marginal dari X itu ada dua kemungkinan, bisa integral Fx track theta phi theta d theta atau jumlahan Fx theta phi theta. Jadi ini dasarnya kalau ini tetanya kontinu, ini tetanya diskret. Nah, sekarang pertanyaannya jangan khawatir loh ya. Jadi artinya saudara harus hati-hati. Jadi bisa aja X-nya diskret seperti binomial, tapi tetanya kontinu. Di antara 0,1, distribusi Poisson itu juga diskret, tetanya kontinu, tetanya non negatif. Gitu. Jadi kalau X-nya diskret itu tidak selalu tetanya harus apa? Diskret. Itu yang saudara perhatikan. Jadi di sini distribusi posterior itu sama dengan phi. Theta track X sama dengan f X, theta dibagi dengan mx, jadi sama dengan f X track theta phi theta dibagi dengan mx. Nah, di sini saya ambil contoh X itu Bernoulli theta, lalu kita mempunyai X1, X2, Xn itu sampel random dari X. Jadi di sini f X track theta adalah perkalian dari theta berpangkat xi 1 min theta berpangkat 1 min xi menjadi theta berpangkat sigma xi 1 min theta berpangkat n min sigma xi. Theta pangkat xi dikalikan 1 min theta berpangkat n min sigma xi.
Nah, sekarang misalnya theta itu mempunyai prior itu beta alfa beta. Jadi V theta, jadi V theta adalah seper beta alfa beta, theta berpangkat alfa min 1, 1 min theta berpangkat beta min 1. Jadi V theta-nya sama dengan seper beta alfa beta, theta pangkat alfa min 1, 1 min theta pangkat beta min 1. Nah, fungsi beta alfa itu apa? Beta alfa beta itu adalah sama dengan, dari kalkulus lanjut itu sama dengan integral 01 X berpangkat alfa min 1, 1 min X berpangkat beta min 1 dx itu sama dengan gamma alfa, gamma beta dibagi dengan gamma alfa plus beta. Jadi fungsi beta itu adalah integral 01 X pangkat alfa min 1, 1 min X pangkat beta min 1 dx, dan itu harganya sama dengan gamma alfa, gamma beta dibagi dengan gamma alfa plus beta. Nah, kemudian kita akan ngitung ini tadi, f x, theta. Jadi fx, theta menjadi sama dengan tadi perkalian dari fx, theta, fx theta dikalikan v theta. Jadi fx theta sama dengan theta berpangkat sigma xi 1 min theta berpangkat n min sigma xi kan. Kemudian dikalikan dengan V alpha. Jadi ini dibagi dengan beta alpha beta dikalikan dengan theta pangkat alfa min 1, 1 min theta berpangkat beta min 1. Jadi ini sama dengan theta berpangkat sigma xi plus alfa min 1, 1 min theta ini
N min sigma XI plus beta min 1 dibagi dengan beta alfa beta. Nah, kemudian apa? Densitas marginalnya adalah Mx sama dengan integral 0,1 dari ini semuanya. Jadi X theta berpangkat sigma XI plus alfa min 1 min theta berpangkat N min sigma XI plus beta min 1 d theta dibagi dengan beta alfa beta. Nah, bentuk yang di atas itu kan fungsi beta juga kan, tapi ini bentuknya adalah beta sigma XI plus alfa, ini bentuknya adalah N sigma XI plus beta, jadi menjadi beta sigma XI plus alfa, koma, yang dari sini, kan ini min 1 juga kan, N min sigma XI plus beta dibagi dengan beta alfa beta, kan gitu. Jadi ini kalau V theta track E adalah X theta dibagi MX. Jadi ini semuanya yang ada di sini ini kemudian dibagi dengan ini. Jadi ini tetap beta alfa betanya tercoret kan. Tinggal beta sigma XI plus alfa N min sigma XI plus beta kan gitu. Jadi V theta track X distribusi posterior adalah theta sigma XI plus alfa min 1 minus theta sigma X N min sigma XI plus beta min 1
dibagi dengan beta sigma xi plus alpha, n min sigma xi plus beta. Nah, ini kan densitas beta yang alpha aksennya adalah, jadi ini beta alpha aksen atau alpha star gitu ya, beta star dengan alpha star sama dengan sigma xi plus alpha, beta star sama dengan n min sigma xi plus beta, n min sigma xi plus beta. Nah, dengan demikian cara ini kan tidak praktis ya, karena sebenarnya kita itu hanya butuh konstante kesebandingan kan gitu. Jadi cara ini tidak praktis. Karena harus menghitung integrasi. Harus menghitung integral. Jadi cara ini tidak praktis karena harus menghitung integral. Nah, cara yang lebih praktis apa? Kita gunakan metode Bock and Thiau. Tapi kita memang harus kenal distribusi kan, kalau enggak bisa. Jadi P beta track X itu sebanding dengan F X track theta P theta. Nah, konstante kesebandingan itu harus dipilih sedemikian hingga V theta track X itu merupakan apa? Densitas. Jadi konstante kesebandingan jadi konstante kesebandingan harus dipilih sedemikian hingga P theta track X itu merupakan densitas. Jadi V theta track X itu merupakan apa? Densitas. Jadi ini cara yang tadi itu boleh, cuma kita kan harus mengintegralkan. Kadang-kadang mengintegralkan itu juga tidak
tidak mudah. Tapi yang penting kita bisa ada cara lain yang disebut dengan metode Bock dan Tiau. Jadi V theta track X itu sebanding dengan Fx track theta V theta. Nah, konstante kesebandingan itu harus dipilih sedemikian hingga V theta track X itu merupakan apa? Densitas. Jadi seperti tadi, V theta track X itu harus sebanding dengan theta berpangkat sigma xi 1 min theta berpangkat n min sigma xi, kemudian theta berpangkat alfa min 1 min theta berpangkat theta min 1. Jadi ini hanya sebanding dengan theta berpangkat sigma xi plus alfa min 1 min theta berpangkat n min sigma xi plus beta min 1. Mudah. Tapi Anda harus kenal ini distribusi apa? Distribusi beta. Jadi ini menjadi alfa baru, ini menjadi beta baru gitu. Jadi K-nya adalah apa? Seper beta sigma xi plus alfa n min sigma xi plus beta. K-nya harus itu supaya ini merupakan apa? Densitas. Jadi ngikuti aja bentuknya gitu. Jadi ini lebih praktis tapi juga pengetahuannya harus lebih banyak kan gitu. Coba contoh lain yang sebanding, nanti kita lihat. Ini kalau X itu Poisson theta. Jadi Fx theta sama dengan theta berpangkat X E pangkat minus theta dibagi dengan X faktorial. Jadi nanti kalau X1, X2 sampel random, X1, X2, Xn itu sampel random, maka Fx theta sama dengan ini theta sigma xi E pangkat minus n theta dibagi dengan perkalian xi faktorial. Jadi Fx theta sama dengan theta xi minus n theta dikalikan sigma xi faktorial. Kemudian V theta-nya itu kalau misalnya mempunyai distribusi gamma alfa. V theta itu gamma alfa beta. Jadi V theta sama dengan seper gamma alfa beta pangkat alfa, tapi bukan X loh ya, tapi theta berpangkat alfa min 1 E pangkat minus theta per beta.
Nah, sekarang kita lihat V theta track X itu sebanding dengan Fx track theta dikalikan dengan V theta. Jadi di sini yang tidak ada tetanya itu minggir. Ini kan tidak ada tetanya, sudah cancel. Ini nggak ada tetanya, cancel gitu. Jadi tinggal apa sebanding dengan. Jadi kalau tidak ada tetanya itu tinggal cancel aja. Theta berpangkat sigma xi kemudian e pangkat minus n theta, kemudian theta berpangkat alfa min 1, E pangkat minus theta per beta. Nah, sekarang kita kumpulkan. Ini menjadi sebanding dengan theta berpangkat sigma xi plus alfa min 1, kemudian tetanya E pangkat sebentar. Ini E pangkat minus theta ini menjadi berapa? Min 1 beta, kemudian minus plus n. Ini toh? Cocok nggak? Theta sigma xi plus alfa min 1 cocok. E pangkat minus theta per beta, ini E pangkat minus theta n. Oke, sudah cocok. Berarti ini sudah menjadi sebanding dengan theta berpangkat sigma xi plus alfa min 1 E pangkat minus theta, penyebutnya kita samakan 1 plus n beta dibagi dengan beta. Ini theta. Kemudian kita cocokkan dengan distribusi X gamma tadi. Gamma tadi kan apa? Seper gamma alfa, beta pangkat alfa, lalu theta berpangkat alfa min 1, E pangkat minus theta per beta. Oke. Jadi kita tinggal melihat ini theta alfa min 1, berarti alfa barunya adalah alfa baru sama dengan sigma xi plus alfa. Nah, beta barunya apa? Beta barunya adalah ini kan min theta per beta. Nah, ini betanya di sini berarti apa? Beta dibagi dengan 1 plus n beta, kan gitu. Jadi ini densitasnya kalau ditulis ya berarti lengkapnya adalah V theta track X sama dengan seper gamma alfa, seper gamma sigma xi plus alfa, terus beta pangkat alfa ini berarti 1 plus n beta dibagi beta berpangkat alfa, berarti pangkat sigma xi plus alfa dikalikan dengan ini, dengan apa? Dikalikan dengan, tapi itu nggak perlu ditulis lengkap begini, theta berpangkat sigma xi
plus alfa min 1 E pangkat minus beta dikalikan 1 plus N beta dibagi dengan beta. Tapi yang penting adalah gamma baru, di mana gamanya adalah alfa aksennya sigma X plus alfa, beta aksennya adalah beta 1 plus N beta. Oke, jadi ini kalau kita kembali, kita stop sharing, berarti kita sudah sampai di ya. Jadi ini kita sudah bicara ini median, ini contoh yang ini, kemudian sifat invarian, kemudian ya dua variabel nggak apa-apa, saya lewati aja ini biasnya. Kita sudah sampai pada asus distribusi Poisson ini ya, sudah menggunakan distribusi Poisson. Kemudian kita sudah menggunakan apa metode Bock and Jiao. Saya kira itu untuk hari ini. Kita stop sharing, kemudian recordnya kita ini Mas Wira nggak kelihatan, nanti absen dengan Mas Wira ya. Halo. Baik Pak, nanti Ya, saya Baik, bilang ke Pak Wira Pak. Iya, oke. Makasih ya. Ini jam 1 saya ada rapat, ini saya masih di fakultas, jadi harus lari pulang ke rumah ini. Ya, oke. Terima kasih ya. Insya Allah ketemu minggu depan. Sekali lagi kita sebelum midterm. Iya Pak. Oke.